Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan yang sehat. Saat ini Bapak Ibu kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya ajak Bapak Ibu dan Saudara untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan merasakan kasih Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita akan merasakan hadirat Tuhan. Mungkin kita akan merasakan kekudusan Tuhan yang terus mengalir dalam setiap hati dan pikiran kita. Saat indahku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Kita akan pujikan bersama-sama. Berhadapan
Selamat sore Tuhan, terima kasih buat kasih dan setiamu. Terima kasih karena kami boleh bersama-sama untuk berdoa, untuk berkumpul bersama keluarga kami Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu dan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih tetap bersemangat Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Tentunya masih. Dan kita akan masih sama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Feni Samuel. Namun sebelum itu kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Kita akan sama-sama pujikan. Bangun
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari terlebih dahulu kita mohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau di pertengahan minggu ini kami boleh bersama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sejenak kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap hati kami, mengurapi seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan, melalui setiap kebenaran firman-Mu, dan kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, oleh karena tuntunan dari kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau akan berbicara melalui kebenaran firman-Mu, biarlah pakailah bibir lidah hamba-Mu, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh sangat senang rasanya kita boleh bertemu kembali dalam ibadah bersama keluarga. Pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Menaruh Kepercayaan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang memiliki Alkitab, kita akan membuka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Saya akan membacakan dari tempat ini. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam banyak hal tentu kita pasti pernah menaruh kepercayaan pada sesuatu atau pada seseorang. Sebagai contoh seperti pasien yang menaruh kepercayaannya kepada dokter yang mengobatinya. Dia yakin bahwa dokter yang mengobatinya itu
bisa menolong menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Atau seperti pembeli yang menaruh kepercayaannya kepada penjual. Dia yakin barang yang dia beli baik kondisinya. Seperti ketika kita akan duduk pada sebuah kursi, kita percaya bahwa kursi yang kita gunakan atau kita duduki dapat menopang tubuh kita, sehingga kita dapat duduk dengan baik dan tidak terjatuh. Dalam nats firman Tuhan yang kita baca dan akan kita pelajari pada malam hari ini, Daud sebagai pemazmur mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita menaruh kepercayaan kita secara penuh kepada Tuhan. Pemazmur dalam hal ini juga mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Dia merasakan hidup yang penuh dengan kesesakan, dia merasakan hidup yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan persoalan, penuh dengan permasalahan. Namun di tengah-tengah kondisi yang demikian, Daud mengajarkan kepada kita untuk tidak diam. Ia berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kita dapat melihat di dalam ayat yang kelima, dikatakan dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Pemazmur berkata bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Apakah tandanya dari jawaban Tuhan itu? Bahwa dia merasakan kelegaan di dalam hatinya. Pemazmur tidak mau meletakkan pengharapannya atau kepercayaannya kepada orang-orang di sekitarnya atau kepada siapapun. Meskipun orang itu memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan, memiliki banyak harta benda, tetapi hal ini bisa kita lihat ya di dalam ayat 8 dan 9. Mengapa pemazmur bersikap demikian? Sebab bagi Daud sebagai pemazmur, sehebat apapun manusia, ia tetap tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dia merasa apabila Tuhan ada di pihaknya, manusia tidak dapat mencelakakannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat mencelakakan kehidupan kita. Sekalipun kesulitan mungkin tidak berlalu atau tidak hilang begitu saja dari dalam hidupnya, ya. Tetapi pemazmur yakin bahwa tangan Tuhan tetap menopang dan memberikan perlindungan. Hal ini terbukti ketika pemazmur berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dengan memberikan kelegaan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita berani untuk mempercayakan diri kita kepada sesuatu yang sifatnya sementara, yang bahkan tidak memberikan jaminan apapun kepada kita, apakah kita tidak mau menaruh kepercayaan kita secara penuh kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita, Sang Pemilik segalanya? Mari kita belajar dari pemazmur yang mengajarkan kepada kita untuk menaruh segala rasa percaya kita kepada tangan Tuhan. Mari saat ini saya mengajak kita semua di tengah segala pergumulan kehidupan kita, di tengah masalah kita, di tengah beban hidup kita, di tengah sakit penyakit yang sedang kita derita, di tengah-tengah penderitaan kita pun, mari kita belajar seperti pemazmur untuk menaruh kepercayaan kita secara penuh hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya pribadi yang dapat menolong kita, yang dapat kita andalkan dan yang sanggup
menyelamatkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saja kesulitan ini tidak segera berlalu dalam kehidupan kita, tidak serta-merta hilang begitu saja. Tetapi mari kita tetap yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang kehidupan kita. Bagi setiap kita yang mau berseru kepada Tuhan, mari kita berharap dan menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan pertolongan. Dia pasti memberikan kelegaan. Dia pasti menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita. Dia pasti memberikan kesembuhan bagi setiap sakit penyakit yang kita derita. Mari kita belajar. Kalau kita bisa menaruh rasa percaya kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada sesuatu yang ada, yang kita miliki. Mari kita belajar untuk menaruh seluruh kepercayaan kita kepada tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang sanggup menopang seluruh kehidupan kita. Apapun beban persoalan yang saat ini kita hadapi, Bapak Ibu Saudara hadapi, apapun penderitaan yang saat ini kita alami, apapun sakit penyakit yang kita rasakan, mungkin kita merasa Tuhan tidak menolong kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan sangat dekat kepada orang yang berseru kepada Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh terus belajar untuk semakin menaruh kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kehidupan kita. Mari kita semakin mendekatkan kehidupan kita, hati kita, keluarga kita, untuk semakin berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Karena hanya Tuhan yang sanggup dan selalu setia memimpin kehidupan kita. Mari kita semakin sehari semakin setia untuk semakin dekat kepada Tuhan. Semakin meningkatkan jam-jam kita untuk berdoa. Semakin meningkatkan untuk kita semakin setia membaca firman Tuhan. Sehingga kita bisa peka akan setiap perkataan Tuhan, akan setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam hal yang sekecil pun. Kita akan diberikan kemampuan dan kepekaan untuk melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau mendekatkan diri kita dan menaruh seluruh kepercayaan kita hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Pemazmur mengajarkan kepada kita untuk selalu menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam Dia kita mendapatkan kehidupan, di dalam Dia kita mendapatkan kelegaan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Bagaimana Engkau mengajarkan kami, untuk kami dapat menaruh seluruh kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Mohon ampun Tuhan, kalau selama ini kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri, sering kami mengandalkan orang-orang di sekitar kami, dan hal itu mengecewakan Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau, untuk selalu berpengharapan kepada Engkau, untuk selalu menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan. Mari Bapa, ajar kami untuk semakin dekat kepadamu. Inilah hidup kami, inilah hati kami Tuhan. Kami mau percayakan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang pada saat ini bertekuk lutut berdoa di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap pergumulan apapun yang saat ini dirasakan oleh umat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya
Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Ibu Feni Samuel yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat berdoa bersama keluarga, Tuhan Yesus memberkati.